Halo semuanya. Oke, pembahasan kali ini kita membahas trend line. Apa sih itu trend line dan cara menentukan trend line? Jadi cara menentukan trend line itu ada 4 cara untuk kita menentukan garis trend line. Yang pertama diagonal. Nah, diagonal itu mudah sekali. Kita hanya menarik seperti ini. Nah ini namanya diagonal. Diagonal seperti ini namanya diagonal trend line ya. Seperti ini namanya diagonal trend line. Jadi yang dari bawah ke atas, dari atas ke bawah itu diagonal trend line. Kalau horizontal line itu yang ke pinggir. Nah ini horizontal line yang ke pinggir seperti ini. Set. Ini namanya horizontal line. Nah, ini namanya horizontal line. Ada juga dynamic. Kalau dynamic itu kita pakai MA ya. Bisa pakai MA 200, bisa pakai MA 500, itu tergantung kitanya mau pakai MA berapa gitu. Nah, barusan kan diagonal dari kita tarik dari bawah ke atas. Horizontal line kita tarik dari pinggir kiri ke kanan gitu ya. Kalau dynamic itu kita bisa cari garis dari yang dynamic gitu. Soalnya garis trend line itu digunakan untuk mencari support resistance. Jadi sama aja gitu. Ujung-ujungnya ke support resistance lagi gitu ya. Terus apa sih itu trend line? Nah, trend line adalah garis yang digambar pada grafik harga. Contoh ini 1, 2, 3 ada harga ya, harga Euro USD, XAU USD dan GBP USD. Misalkan kita di Euro USD, kita tarik dari harga, misalkan dia bullish trend. Nah di sini kita tarik dari harga bawah ke atas, dari sini kita tarik dari harga bawah ke atas. Nah di sini kita bisa menemukan yang namanya support, resistance atau higher high, higher low, higher low, higher high gitu. Seperti itu. Nah di setiap time frame pergerakan harga pada grafik akan membentuk trend. Ada 3 jenis trend yang kita kenal, yaitu uptrend atau bullish trend, kondisi di mana harga terus bergerak naik. Yang kedua downtrend, yaitu bearish trend, kondisi di mana harga terus bergerak turun. Yang ketiga sideways atau konsolidasi atau lagging ya, kondisi di mana harga masih bergerak naik dan turun tidak pasti. Seperti XAU USD saat ini itu masih konsolidasi. Terus trend line memiliki 3 sifat utama yang perlu diketahui. Yang pertama, semakin banyak titik yang dihubungkan, semakin kuat juga trend line menahan titik-titik support resistance gitu ya. Yang kedua, semakin trend line valid, semakin trend line tersebut diperhatikan pelaku pasar. Keceraman trend line menjadi acuan pelaku pasar mengidentifikasi kondisi bullish atau bearish. Nah, seperti ini. Ini kan saya tarik trend line dari harga ini ke atas ya. Ini dia ada trend lainnya, berarti dia bullish trend. Let's go to chart. Nah, sekarang kita ke candle ya. Oke, kita ke GBP JPY. Barusan kan kita ada 3-4 jenis trend line ya. Yang pertama itu diagonal. Nah, diagonal itu seperti ini. Kita tarik dari bawah ke atas untuk menemukan ini kepanjangan ya. Untuk menemukan garis trend line itu. Ini GBP JPY berarti dia trennya trend naik. Soalnya ditarik dari trend itu dia uptrend ya atau bullish trend itu. Nah, kemudian kita ganti ini pakai warna hitam biar kelihatan. Ini namanya diagonal line atau yang biasa kita gunakan untuk mencari support resisten gitu. Nah, di sini kan dia area resisten, ke bawah support, resisten, support ini. Kalau misalkan Mas pusing gimana cara lihat candlenya gitu, kita bisa pakai
Nah, yang kayak gini. Jadi kalau dia membentuk V atau N, nah ini adalah higher high dan low-nya ya. High dan low-nya gitu. Ini low-nya, ini high-nya, ini low-nya, ini high-nya gitu. 1 2 1 2 dan 3 gitu. Yaitu untuk mencari yang namanya support resisten. Kalau barusan kan ada diagonal line, terus ada apa lagi? Diagonal line, terus ada horizontal line. Kalau horizontal line itu kita untuk mencari yang namanya supply demand. Nah, salah hapus. Ini aja. Nah, ini horizontal line namanya. Kita gunanya horizontal line itu untuk mencari supply demand gitu. Hapus dulu. Nah, ini kita harga yang bergerak saat sideways gitu ya. Harga yang bergerak saat sideways. Seperti sekarang. Ini kan harganya lagi sideways, jadi dia mencari 1 2, masih aja di area ini terus itu. Ini namanya horizontal line. Terus yang barusan ada lagi yang namanya dynamic line. Dynamic line ini cara entry-nya itu kita pakai EMA 200 atau cara menganalisa trennya itu pakai EMA 200. Nah, kalau misalkan EMA-nya ada di bawah seperti ini, di bawah candle, berarti ini dia adalah tren naik. Kalau EMA-nya ada di bawah seperti ini, dia tren turun. Di bawah seperti ini dia tren naik. Udah di atas seperti ini dia tren turun. Nah, ini sudah terbreak EMA-nya, berarti ini dia melanjutkan penurunannya ya. Kita lihat XAUSD itu turun juga, sama kita lihat GBP USD juga turun ya. Ya, kita lanjut lagi ke GBP JPY. Tadi kan udah dibahas ya, ada 4. Yang pertama apa? Diagonal, horizontal, dynamic, dan harmonik. Harmonik itu perpaduan antara dynamic dan diagonal gitu. Untuk cara entry-nya sangat mudah. Kita bisa entry dalam 1 minggu sekali atau dalam 1 hari sekali, gimana kita mau tradingnya. Karena kalau pakai trend line ini kita nggak bisa trading scalping atau trading averaging atau trading marti ya. Kita bisa intraday pakai risk reward ratio gitu. Ini cara entry-nya di GBP JPY. Seret, tarik. Nah, 2. Contoh jangan di sini. Nah. Satu seperti ini ya. Untuk cara entry-nya sangat mudah. Ini ada sistem breakout atau juga sistem melihat support dan resisten gitu. Dibantu dengan EMA 200 begini. Ini kan EMA 200 ya. Ini EMA 200 berada di bawah garis trend line, berada di bawah chart atau candle gitu. Nah, ini garis trend lainnya itu mengarahkan pada trend bullish atau bullish trend. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa kita bisa mencari buy posisi, karena dari teknik ini atau sistem trading ini itu adalah follow trend gitu ya.
Ini satu kita buy di sini. Nah, di sini kita buy karena ini ada support become support gitu. Kita buy, di sini ada resistance, kita bisa sell atau mau buy aja boleh. Berarti kan kita mencari follow trend ya. Di sini ada resistance, kita bisa menyimpan limit di sini, kita ambil 30 pip dapat gitu. Ini juga sama, ini support. Di sini kita bisa membeli ya. Gitu. Kalau sistem breakout itu kita pembalikan arah. Nah, di sini dia memberi area trend line. Nah, ini kan trend line-nya di sini ya. Kita tarik ke break area trend line-nya. Nah, di sini kita ambil posisi sell. Sell ya. Begitu, itu untuk cara entry diagonal line. Kalau horizontal line itu sama saja. Horizontal line itu sama saja seperti barusan. Nah, ini kita langsung aja yang sekarang ya. Yang sekarang nah sedang berjalan. Kalau misalkan dia sudah memberi area yang bawah atau yang atas ini, nah di sini kita otomatis langsung buy posisi atau sell posisi gitu. Itu untuk cara entry daripada EMA 200 dan juga diagonal line atau horizontal line. Nah, yang paling enak, yang paling nyaman kita pakai yang namanya diagonal line. Ya, diagonal line. Nah, ini kan, nah di sini contoh dulu. Ini dia seret. Di sini kita bisa tahu di kapan kita menjual gitu ya. Di sini kita lihat ke belakangnya. Di belakangnya ini ada support, di sini kita bisa sell. Ada di sini resistance become resistance. RBR. Kita sell lagi. Kita tunggu dia naik dulu. Nah, dia naik, ada resistance di sini, kita sell lagi. Nah, ini ada lagi, ini area resisten become resisten. Di sini kita sell lagi ya. Nah, ini ada resisten, di sini kita sell. Terbreak, kita jangan dulu entry sampai dia ada pola support become resistance atau resistance become support. Nah, di sini ada support become resistance, di sini kita sell. Ke breakout, garis trend lainnya, di sini kita rubah jadi ambil buy posisi gitu. Gitu teman-teman. Tradingnya intraday satu kali entry dan nggak ada lagi yang lain SLTP gitu. RR nya 1/2, SL nya 50, TP nya 100 pip gitu. Itu untuk di GBP JPY. Kita backtest tekniknya dari Januari atau 1 minggu ke belakang ya. 1 2 3 4 5 6. Nah, dari sini. Ini nggak ada ya, berarti kita backtestnya itu 1 2 3 4 5 6 7. Nah, kita backtestnya dari ini aja, dari minggu kemarinnya gitu. Ini nggak ada momen, dia turun. Kan kita cari buy posisi ya. Kita cari buy posisi karena ini uptrend gitu, bullish trend. Nah, ini kita buy posisi di sini karena ini ada resisten gitu. Buy, ambil 30 pip dapat lagi, tunggu dia besoknya kita cari momen lagi. Di sini ada support. Nah, ini ada resisten become support, di sini kita ambil buy posisi lagi, dapat lagi. Dan apakah ini ada? Oh, ini nggak ada ya. Ini nggak ada, kita nggak entry. Tunggu. Nah, entry di sini.
entry pada tanggal 1 Maretnya. Nah, di sini kita entry lagi buy posisi dapat, dan dia membreak area bullish trend ini gitu. So, break. Nah, di sini itu konsolidasi kita nggak bisa entry gitu. Itu untuk cara entry-nya. Sangat mudah dan tidak ribet, hanya menggunakan garis trend line dan support resistance itu. Tanyakan mungkin sekian webinar hari ini, semoga benar-benar bermanfaat dari pembahasannya trend line dan juga cara entry yang cukup simpel dan really profit. Kalau kita cari tidak banyak gitu, 30 pip itu pasti dapat, karena intraday dan juga GPY pergerakannya itu sangat tinggi. Begitu. Terima kasih yang sudah bergabung, semoga ilmunya bermanfaat. Kita sering-sering lagi di Selasa depan bersama saya Ilman Burhan. Oke, see you next time.